Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Maratusoleha dengan rekan saya, Alia Destiana. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengembangkan Strategi Pembelajaran. Pertama, pengertian dari pendekatan. Pendekatan yaitu sudut pandang bagi guru, dosen, atau instruktur atau pengembang terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, ada metode. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai secara optimal. Yang ketiga, ada teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Dan yang keempat, ada taktik. Taktik adalah gaya yang diperankan oleh pendidik secara individu dalam mengimplementasikan metode tertentu. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana khusus yang mengarahkan setiap bagian dari pengalaman belajar, seperti satuan atau pelajaran dalam suatu mata pelajaran, mata kuliah, atau modul. Strategi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran makro dan strategi pembelajaran mikro. Strategi pembelajaran makro adalah berbagai aspek untuk memilih strategi penyampaian, urutan, dan pengelompokan rumpun atau kluster isi. Strategi mikro adalah berbagai aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok, membaca independen, studi kasus, dan lain-lain. Komponen umum dalam strategi pembelajaran itu ada yang pertama, aktivitas sebelum pembelajaran. Yang kedua, itu penyajian isi pembelajaran. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, penilaian. Dan yang kelima, aktivitas atau kegiatan tindak lanjut. Mengembangkan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, aktivitas pendahuluan, yaitu suatu bentuk aktivitas awal untuk memberikan motivasi, menginformasikan pengetahuan, dan keterampilan prasyarat yang harus dikuasai dan tujuan atau standar kompetensi yang akan diperoleh dalam pembelajaran. Pendekatan model ARCS itu digunakan sebagai dasar dalam membangun motivasi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Singkatan dari ARCS itu adalah A yang berarti attention atau perhatian, R yang berarti relevance atau hubungan, C yang berarti confidence atau keyakinan, dan S itu adalah satisfaction atau kepuasan. Nah, saya Lia Destiana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selain adanya aktivitas pendahuluan, terdapat juga aktivitas inti. Aktivitas inti itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan di dalam aktivitas inti itu terdapat 3 macam aktivitas. Yang pertama, adanya eksplorasi atau kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Eksplorasi ini dilakukan oleh peserta didik. Baiklah, kita ambil contoh, misalnya peserta didik mendatangi laboratorium fisika untuk mencari tahu bagaimana sih cara menggunakan alat-alat ukur. Misalnya jangka sorong, mikrometer kub, neraca lengan, mistar, ataupun gelas ukur. Dan di situ peserta didik melakukan kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari apa? Dari alat-alat ukur di laboratorium fisika tersebut. Lalu, selain adanya eksplorasi, di sini peserta didik juga melakukan sebuah elaborasi, yaitu penggarapan secara tekun dan cermat. Elaborasi ini terjadi ketika peserta didik diberikan tugas oleh gurunya. Di sini kita ambil contoh yang tadi, misalnya guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengukur ketebalan suatu buku menggunakan mikrometer scope. Dan di situ peserta didik harus
Mencatat hasil pengukuran tersebut di buku dengan tabel. Dan disitulah peserta didik melakukan penggarapan. Dan di situ elaborasi terjadi. Dan selain adanya eksplorasi dan elaborasi, terdapat juga konfirmasi. Jika eksplorasi dan elaborasi tadi dilakukan oleh peserta didik, maka konfirmasi ini dilakukan oleh seorang guru. Yang mana konfirmasi ini berguna untuk menegaskan atau mengesahkan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik tadi, apakah sudah benar atau belum benar, ataukah masih salah. Jadi di situ guru melakukan pembenaran terhadap yang salah dan juga melengkapi apa yang belum lengkap dari tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Oke, setelah adanya aktivitas pendahuluan dan aktivitas inti, terdapatlah aktivitas penutup, aktivitas yang berguna untuk menutup suatu pembelajaran. Sini terdapat adanya penilaian, yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik. Di sini penilaian itu berguna untuk apa? Karena untuk adanya tindak lanjut, yaitu untuk hal-hal yang tidak memenuhi syarat penilaian maksimum harus diadakan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Tindak lanjut ini bisa berupa remedial ataupun misalnya yang tadi ya, pengukuran berulang jika terdapat hasil yang masih belum tepat. Jadi tugas yang hasil pengukuran di tabel tadi diberikan penilaian oleh guru dan ternyata masih ada hal-hal yang tidak tepat, masih ada yang salah, misalnya pengukurannya, ketelitiannya belum tepat, ataupun tabel-tabelnya belum rinci atau belum detail, maka dilakukan tindak lanjut untuk melengkapi tabelnya ataupun remedial. Oke, selain adanya aktivitas-aktivitas itu, dalam satu pembelajaran juga perlunya untuk mengembangkan metode pembelajaran. Dan disinilah mengapa desain pembelajaran itu sangat penting untuk dikaji oleh calon guru. Karena desain pembelajaran itu mempelajari tentang bagaimana seorang guru dapat mendesain pembelajarannya dengan baik. Salah satunya adalah mendesain metode pembelajaran. Oke, di sini kita bahas dulu tentang pengertian metodenya. Metode itu adalah alat atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Lalu selain adanya metode, dan juga terdapat kecerdasan jamak. Nah, kecerdasan jamak ini dimiliki oleh peserta didik. Jika metode tadi adalah alat atau cara yang dirancang oleh seorang guru. Nah, kecerdasan jamak ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa. Dan menurut Andi, kecerdasan jamak ini memiliki 7 intelijensi, yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan berirama musik, kecerdasan jasmania kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan juga kecerdasan intrapersonal. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa membacanya di buku ini ataupun mencari lebih lanjut terkait definisi-definisi dari multi intelligence ini di internet ataupun di sumber-sumber lainnya. Lalu dari metode yang diberikan oleh guru dan juga kecerdasan jamak yang dimiliki oleh seorang siswa itu memiliki keterkaitan keduanya. Jika kita merujuk pada kata pembelajaran, di sini kata pembelajaran itu memiliki arti bahwa jika terdapat interaksi antara dua perantara, yaitu guru sebagai transfer ilmu dan peserta didik sebagai penerima ilmu, maka terjadilah suatu pembelajaran. Nah, di sini guru sebagai pentransfer ilmu itu memiliki metode atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik itu memiliki kemampuan atau kecerdasan jamak. Nah, maka terjadi keterkaitan di antara keduanya. Dan keterkaitan antara keduanya, antara guru dan peserta didik ini, antara metode dan kecerdasan jamak ini, menghasilkan jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, misalnya metode ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Sini akan saya beri contoh, misalnya peserta didik itu memiliki kecerdasan verbal linguistik, yang mana ciri-cirinya adalah
peserta didik itu dapat berinteraksi dan berbicara atau bercerita kepada teman sebayanya ataupun kepada keluarganya dengan baik, dengan lancar, gitu kan, dengan lantang. Lalu metode pembelajaran yang pas untuk kecerdasan jamak yang dimiliki oleh peserta didik ini, kecerdasan verbal linguistik tadi adalah apa? Jadi metodenya sesuai kecerdasan jamak verbal linguistik itu yang cocok adalah metode ceramah ataupun storytelling, juga metode diskusi. Itulah mengapa seorang guru harus mencari lebih tahu, harus mensurvei kecerdasan jamak yang dimiliki oleh peserta didik itu. Karena kecerdasan jamak haruslah linear dengan metode pembelajaran yang dirancang. Oke, selain adanya metode pembelajaran, penting juga seorang guru untuk mengembangkan media pembelajaran. Kita bahas pengertiannya dahulu, yaitu semua peralatan fisik, bahan, atau perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi terciptanya efektivitas dan efisiensi belajar. Dalam mengembangkan media pembelajaran, kita juga harus memilih media. Dan media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Nah, jenis media itu ada banyak, seperti adanya media cetak, media pameran, media audio, media visual, media video, multimedia, dan perangkat komputer. Dan harus diperhatikan bahwa pemilihan media ini harus sesuai dengan metode pembelajaran. Kenapa? Karena jika metode pembelajaran dan media pembelajaran itu tidak sesuai, maka bisa pembelajaran terjadi bisa tidak efektif dan tidak efisien. Contohnya, suatu metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode diskusi, tetapi media yang dipilih adalah media audio. Coba bayangkan jika di satu kelas itu terdapat 5 kelompok, maka akan ada 5 audio yang akan terdengar di telinga masing-masing peserta individu. Maka pembelajaran akan menjadi tidak efektif karena banyaknya suara yang masuk ke pendengaran peserta didik itu. Jadi suaranya jadi simpang siur dan tidak jelas. Kan ada headset atau yang lainnya. Baiklah, jika ada headset itu lebih baik, tetapi bagaimana jika salah satu peserta didik itu tidak memiliki headset? Maka pemilihan media audio itu sangat tidak tepat untuk metode pembelajaran diskusi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.